Shalom. Sebelum saudara bangkit berdiri, kita akan angkat pujian. Kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena murah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita sembah kehadirat Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya
kasih Bapa. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami bangga Tuhan punya Allah yang hebat seperti Engkau. Engkau Allah yang sudah menciptakan kami, namun tidak meninggalkan begitu saja. Akan tetapi Engkau Allah yang sudah menciptakan kami, terus dan terus merawat kami, memelihara kami hari demi hari sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami datang pada hari ini bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, karena hanya Engkaulah Allah kami yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah sembah dan pujian kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Shalom. Salam. Shalom. Puji Tuhan. Walaupun kita seberapa yang hadir pada hari ini sedikit saja, akan tetapi semangat kita di dalam memuji Tuhan akan tetap bersemangat. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri, karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita bersuka cita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Bersuka, haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka. Sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya. Silakan duduk.
Tuhan, walaupun kita tidak muda lagi, tapi semangat memuji Tuhan masih kuat. Puji Tuhan. Sekarang saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memuji Tuhan, tapi nuansa bernostalgia. Jadi macam reuni untuk alumni 70-an. Yang lagunya seperti ini. Mari kita bersukaria. Ada yang tahu? Ada. Ya, puji Tuhan. Berarti dulu rajin sekolah minggu. Haleluya. Kita angkat pujian. Mari kita bersukaria. Silakan bangkit berdiri. Haleluya. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata apa yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Haleluya. Karena ini hari bahagia. Puji Tuhan. Kita berkumpul jadi satu. Haleluya. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Damai yang bersukaria. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati gemar. Selama Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati gemar. Selama Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya. Yesusku, ku serahkan padanya. Yesusku, ku serahkan padanya. Yesusku. Haleluya. Saatnya saudara-saudara yang mau bersaksi, kita kasih kesempatan. Shalom, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, apa yang bisa saya bersaksikan? Ya, sebelumnya minggu kemarin saat Tuhan bersaksi, saya duduk di depan. Sementara di depannya Ibu Pendeta, kakak ipar saya hampir mau meneteskan air mata, mau menangis. Masa wajah seseram saya bisa menangis kan gitu kan? Pasti menjadi terlawaan. Tapi faktanya memang luar biasa kasih Tuhan. Orang bilang nyawa itu cuma satu. Saya punya nyawa 10. Kenapa saya punya nyawa 10? Saya di sini tidak boleh bersaksi dusta. Ini pengalaman hidup saya. Mungkin kalau saya bersaksi terlalu panjang. Berapa menit saya dikasih Pak Pendeta? 1 menit, 2 menit, 5 menit. Jangan panjang ya. Karena terbatas waktu kita ini. Kalau dulu zaman kita di Pantai Costa minimal 2 jam, 3 jam. Sekarang mungkin jemaat kabur. Saya dari kecil dibesarkan di wilayah yang keras, di daerah Tanjung Priok. Karena ibu saya keturunan Chinese, bapak saya keturunan Dayak.
kami keluarga campuran, ya. Tapi berhubung bapak saya saat itu belum punya agama, menganut dua keyakinan, Kahyangan dan Tepekong, sehingga di sana dulu masih ada rasisme yang namanya Cina apa itu luar biasa. Saat saya sekolah di SMP, saat saya sekolah di SMA, wah seperti terjelimis sekali saat itu. Begitupun nanti selanjutnya kakak saya yang jadi pendeta juga, namanya John Gada. Wah luar biasa kita ini keluarga ini, kalau ini panjang sekali kalau saya cerita. Semua ini karena dibatasi waktu. Mungkin bukan sinetron Indosiar saja yang berseri, kesaksian saya juga nanti berseri, ya kan? Kita yang singkat-singkat aja. Kenapa saya punya nyawa 10? Seharusnya saya sudah mati. Ya, ketika SMP saya sudah mengenal yang namanya narkoba, yang namanya minum beta, bukan sebutir 2 butir. Ya, ada kakak saya, Pak Kulu, namanya Pak Firman, nama Indonesianya, dia saksi. Ya, ketika kalau saya minum beta itu bukan 1 butir 2 butir, 50 butir saya minum sekaligus itu. Bayangkan seperti apa kalau dia minum 50 butir, hilang kesadaran semuanya. Ya kan saat itu. Karena saya berpikir, kalau saya tidak berbuat ini akan diinjak-injak saat itu, karena kita belum dapat Tuhan. Untuk saat itu, ya saya kalau nggak salah SMP, setelah SMP lulus SMP saya baru dibaptis itu oleh Bu Nita. Kakek ipar saya, kebetulan bapaknya juga seorang pendeta. Jemaat kecil saja, nggak banyak, cuma 5 orang, 7 orang, bahkan 4 orang. Kalau saat dulu namanya doa pagi, bestos, kan gitu. Nah, sering perjalanan waktu, berjalan kehidupan saya, mulai tumbuh, masuk SMA, SMA 72 Kodamar, SMP 23 di Pademangan. Kodamar itu masih Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang sekarang menjadi mewah Kelapa Gading. Zaman saya dulu tuh rawa-rawa, udah bolos, jarang masuk, mabuk terus, ya kan? Nah, saat saya naik kelas 2 SMA, saya sudah bilang orang, ya, saya lihat orang di Ancol, saya todong, ya, di sini lehernya, saya ambil semua barang-barangnya. Ternyata apa? Sebelum melakukan penolongan itu, di daerah Pademangan dan sekitarnya, saya kecil sudah nakal luar biasa. Ya, sepanjang di Pademangan Gangguan 1, 22, mau preman tua, apapun saya nggak pernah takut. Saya mintain uang mereka semua, karena celurit badan saya, ya berdua. Sehingga ternyata yang saya tolong itu juga orang nakal. Ya, saya pikir ini Cina nih, ya kan? Wah, sasaran empuk nih, kan itu. Begitu saya tolong, dia bilang, udah, saya juga sama dengan kamu, dia bilang kan. Ya udah, kita jalan bareng-bareng aja. Ada target yang lebih besar. Saya berdua dengan teman saya, namanya Aris Bajunta, yang sekarang sudah almarhum. Angkatan saya semua rata-rata meninggal. Kalau nggak mati ditembak, mati di penjara. Saya sebutkan itu sesuatu panjang, ngesem lah, ya. Ini yang singkat-singkat aja, karena terbatas oleh waktu. Nah, terus kok saya udah dibaptis padahal, ya. Tadi saya lulus SMP, saya sudah dibaptis. Saat itu saya dibaptis, saya masih ingat, oleh Omnus, ya. Terus di daerah sekitar Bogor, walaupun rumahnya mewah, kolam, selesai baptis, makannya cuma apa? Sayur asem. Kita nggak apa-apa, nggak masalah kan, gitu kan? Ya kan? Nah, kita nggak persoalkan itu. Saat itu rumah mewah, kolam renang, selesai baptis, makannya sayur asem, kan gitu kan? Saat itu aneh bagi kita. Tapi saat itu hamba Tuhan Omnus kalau nggak salah, ya, di antara kalian yang baptis, kalian akan ada yang menjadi ke agama tetangga kita, dan kalian akan kembali menjadi tidak ingat Tuhan. Dan semua itu terbukti. Yang namanya Nela, dia kembali posisinya, maaf ya, sebagai PSK. Yang namanya Jenny, dia kembali lagi menjadi Lulu, dia kembali lagi jadi seorang muslim, ya. Itu termasuk saya, ya kan? Terus baptis. Ternyata
saat itu yang membaptis itu bukannya mungkin, pasti Tuhan kasih dia penglihatan. Karena waktu kita dibaptis ada sekian orang, di antara kalian ini dia bilang, pasti kamu surga di jalan, pasti dia bilang. Kalau kira-kira aja kan masih kira abu-abu. Ya, saya nggak percaya saat itu apa iya, kan gitu kan? Ternyata tanpa saya sadari, saya satu berjalan. Ya. Wah, pokoknya sangat luar biasa kejahatan saya. Kalau saya sebutkan di sini, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu nggak akan percaya lah. Kalau saya nggak bersaksi susah di sini. Nanti kakak saya pendeta satu lagi dia akan membenarkan, karena dia saksi hidup. Ya, yang kita kenal dengan kasihku, ya, pendeta, beliau saksi hidup gitu. Saya luar biasa di atas saudara nakalnya sampai ya ketika saya mau kuliah, ya kan? Ini pasiku ini orang pintar. Spen Meru kalau salah dia di PB, dapat tes sudah lolos. Saya coba-coba mau minta uang sama bapak saya untuk UPTN zaman dulu. Kamu katanya sekolahnya nggak benar katanya kan, mau minta uang lulus SMA aja sudah bagus kamu katanya. Nah gitu. Saat itu wah semakin kecewa saya, ya kan, semakin luka, semakin gila perbuatan saya, ya kan, semakin merajalela. Namanya itulah lingkungan yang tidak baik akan menciptakan kita menjadi tidak baik. Lingkungan yang baik pasti akan membuat kita menjadi baik. Faktor lingkungan yang paling besar bagi saya, karena itu adalah pengalaman pribadi saya. Itu kita nggak boleh menyalahkan Tuhan. Kenapa? Ya Tuhan tidak rencana, kita nggak tahu kan semua itu. Akhirnya saya lulus SMA tahun 89. Saya karena basicnya sepak bola. Waktu nakal saya tetap sepak bola. Dapatlah kerjaan di Bank Arta Pusara. Bayangkan, ya, ini panjang nih, habis nih kalau saya ini nih, kasihan nih. Pak pendeta kita mau khotbah nih. Ya singkat-singkat saja lah. Ya. Seingat kita, saya lari ke Bandung. Lari ke Bandung inginnya baik, ya, maksudnya baik, ya. Ternyata tambah buruk, bukan tambah baik, tambah buruk. Ya, bayangkan dulu zaman terminal Kebun Kelapa, satu bus itu saya minta harus 5.000 atau 3.000. Ya kan? Karena basic saya begitu masuk kuliah tahun 91. Saya dulu kan hanya 900.000. Saya sudah bekerja gaji seminggu 5.000. Bagaimana caranya kerja dengan kakak saya pemulung itu sehidup pada. Aduh, saya bilang kalau gitu saya bisa digaji asal saya minta uang kuliah saja. Dikasihlah cuma 600.000, kurang 300. Saya daftar di Universitas Pasundan, Taman Sari, S1 saya di sana. Gitu. Berjalan bagaimana ini ya, uang kuliah kurang, terus apa yang saya bisa lakukan? Padahal ini saya sudah dibaptis nggak menjamin ya, nggak bukan jaminan setelah dibaptis kita langsung bertobat, enggak. Ini yang saya alami. Mudah-mudahan saudara sudah dibaptis kemarin, maaf ya, jangan seperti saya ya, jangan. Ini saya sudah dibaptis setelah SMP lulus, tapi takwanya luar biasa, bahkan semakin lebih gila kan itu. Kenapa? Karena jauh dari Tuhan. Hanya dibaptis setelah itu jauh dari Tuhan. Makanya saya pernah bersaksi, jangan sekali menyalahkan Tuhan. Jangan. Ini saya jatuh bangun. Dan untung jatuh bangun. Kalau jatuh nggak bangun lagi, selesai sudah saya. Kan begitu. Nah, akhirnya apa? Yang pernah saya kerjakan, udah saya minta jatah semua. Pernah menjadi calo di Saritem, uang lendir kita bilang. Bayangkan. Ya kan, hanya demi kuliah saya, sambil juga jadi salih sepatu. Ya kan, kuliah saya S1 selesai 9 tahun, Bu. Ya kan, bayangkan 9 tahun selesai. Itu pun dipanggil, kalau enggak DO. Ya kan, ya ada surat. Waktu itu saya tinggal di Sri Puaci nomor 22 Muhammad Hamdan. Ya, waduh, ada panggilan. Sudah menikah, tahun 97 saya menikah. Tahun 99 baru diwisuda. Anak saya sudah 2 tahun. Nah ini berjalan lagi seiring waktu, ya kan? Karena saya terpengaruh, makanya hindari narkoba. Karena narkoba itu sangat merusak diri kita. Ya, terutama adik-adik kita nih yang remaja nih, ada nggak di sini ya? Kalau ada,
jangan sekali menyentuh narkoba. Nah, tahun 91 saya masuklah resimen mahasiswa, pendidikanlah di Secapa Pengalengan. Dengan basic-basic militer itulah sehingga saya banyak menempuh pendidikan-pendidikan yang disiplin, yang banyak merubah hidup saya. Tapi tidak spontanitas satu saya langsung berubah. Bahkan banyak yang pelanggaran lakukan. Menwa itu kan bisa gaya-gayaan, bisa pakai baju tentara, pakai baju loreng. Pernah kalau nggak salah tahun 92, 93, saya lupa tahunnya. Saya pakai baju loreng, pakai helm propos seperti kayak Darnesul kan. Saya masuk itu Marabu, saya mintain lagi uang-uang, ketangkaplah itu sama Garnisun POM, ya kan, masuk lagi penjara, ya kan. Kamu apa-apa ini mahasiswa bergaya tentara, disela, dipukuli lah saya, ya kan. Nah ini panjang di ceritanya kan. Terus berjalan lagi kayaknya, kok gini kan gitu. Karena jauh dari Tuhan intinya, jauh dari Tuhan, ya. Karena yang tadi saya ulang, ketika dibaptis, hamba Tuhan Om Nusantara itu pernah bilang, di antara kalian pasti akan begini. Ternyata terbukti. Saya alami. Oh iya. Tidak ada meleset. Ya kan? Jadi semua apa yang Tuhan nyatakan itu terbukti. Walaupun medianya melalui hamba Tuhan Om Nusantara. Terus bagaimana? Apakah saya begini terus seperti dia? Mau kemana hidup saya kalau begini terus? Ya kan? Kita ini sudah kuliah walaupun usia 9 tahun kan. Terus kita udah punya istri, tahun 97 punya istri, masih juga nakal, masih brengsek. Karena di lapangan itu luar biasa, namanya Sales, di sini ada yang Sales kan? Aduh, gangguannya luar biasa itu. Apalagi Pak Pendeta punya tempat gitu, selalu bikin pusing. Baik, sudah luar biasa itu. Kita bersedo ya, Pak Pendeta. Apa? Ya, bagaimana sepanjang hari saya minta doa kan, ya. Terus pertama kali itu di sini, ya, yang ada di Hokino, saya terdekat. Karena saya tumbuh dari kecil di Pantai Kosta, rasanya masuk begitu, keluar begitu. Tidak ada sukacita. Tuhan bilang, bukan gereja besar dan kecilnya. Di mana engkau masuk merasa sukacita, keluar sukacita, di sanalah engkau menabur dan menuai. Bukan di kita pilih-pilih gereja. Enggak, bukan saya menjaga gereja besar. Tidak. Apakah kalau kita di gereja besar kita saling mengenal begini? Tidak. Datang masing-masing, pulang masing-masing, gaya-gaya, karena lu bilang pakai gaya mana gue, nggak ada gunanya. Untuk apa? Saya nggak tertarik, tidak pernah tertarik dengan gereja besar, dan saya tahu bobotnya gereja besar. Tempoh hari, kapan bilang untuk itu, saya masih, saya nggak berbuat. Sehingga saya lanjutkan, saya setelah S1, saya lanjutkan S2. S2 saya selesaikan setahun setengah. Saya lanjutkan lagi S3, bahkan di Universitas Islam Bandung. Bayangkan, mengenai bicara Islam, kepala saya. Ya kan? Mau apa? Di sini ada yang pernah jadi muslim nggak? Kalau ada, silakan tanya. Ya kan? Ya, karena motonya apa? Mujahid, mustahid, mujahid. Berjuang menyatakan maka terjadi. Oh, hebat juga ini motonya. Ya kan? Terus tentang jodoh, di mana? Anissa Dompat. Oh, memang saya dikasih istri yang begini. Oh, dikasih istri yang lembut, kasihan dia. Ya kan? Saya ini kan mobil rongsokan. Masa mau dapat mobil yang keren? Kan nggak mungkin yang guys. Wajar, kan gitu kan? Ibaratnya lah, bukan istri saya jelek ya enggak, gitu kan? Maunya saya menikah dengan Bunda Maya, ya, atau siapalah yang tercantik lah, kan begitu, ya. Dan Tuhan tuh adil. Iman, enak betul kamu mobil rongsokan ini dapat mobil grace, kan begitu ceritanya. Nah, udah ini kepanjangan karena kurang kebaikan Tuhan. Mungkin saya tutup dengan sebuah lagu, walaupun suara saya nggak bagus, cuma saya tertarik dengan Bu Hana saat itu
bersaksi, saya mau menangis gitu kan. Luar biasa. Harusnya saya itu terakhir. Saat saya ini yang terakhir saya ucapkan. Saat saya menjamret, ya, itu saya lompat dari mobil, terlewat depan saya. Bus, coba bayangkan. Ya, jarak mungkin bukan semeter, mungkin sekian senti. Bus, itu coba. Kalau enggak ada iman hari ini, kayak gitu. Itu masih banyak yang lain yang belum sulit di leher saya, perang antar begitu kan gitu. Oke, kan terpanjang di bendera. Saya tutup dengan satu lagu. Mohon izin, harus pakai mic lah. Kita pakai mic ini suara saya udah asembel. Ini lagu kebetulan saya ciptakan cuma hanya 2 menit. Mohon maaf sedikit ya. Baik pengamen jalan. Yesus, Tuhan terbaik, sungguh baik bagiku. Dia korbankan dirinya untuk kita, supaya masuk rumahnya. Ku puji, ku sembah selalu Dia, sukacita agar kita masuk rumahnya. Ku puji, ku sembah selalu Dia, supaya kita ke surga. Oke, hanya 2 menit. Kalau diberikan kesempatan mungkin nggak berantakan. Terima kasih saudara. Semoga semua kita Puji Tuhan, terima kasih Pak Iman kesaksiannya. Biarlah akan menjadi penguat iman kita semuanya. Karena sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu baik. Apapun bentuk kita, bagaimana tindak tanduk kita, akan tetapi Tuhan masih tetap memelihara kita. Terima kasih. Kita akan waktunya persembahannya. Kita akan nyanyikan lagu Damai yang Dia Berikan. Sepanjang jalanku, ku serahkan padanya.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan. Saya undang kami berdiri, saudara-saudara. Kita akan nyanyikan lagu Penuhkanlah Bejanaku. Datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Haleluya. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Haleluya Yesus. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima
Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah rencanaku dengan air suraiku. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya. Sama kesediaannya Ibu Yeti berdoa untuk firman Tuhan. Yesus, haleluya, benar Tuhan. Kami haus akan firman-Mu Tuhan. Kami haus akan aliran sungai daripada surga-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Isilah bejana-bejana kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Jadikan hati kami hati yang gembur Tuhan, untuk siap ditanami oleh benih-benih firman-Mu ya Bapa. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bukan cuma hanya pendengar saja Bapa, tapi jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Kami Tuhan siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Waktu dan baca. Haleluya. Ucap syukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat ini, mulai dari pemandu pujian sampai yang bersaksi, itu semua karena anugerah Tuhan. Bisa sehat, bisa nikmati hari ini, itu satu pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-23. 1 Samuel pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-28. 1 Samuel pasal yang pertama, 1 Samuel pasal 23 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Saudara perhatikan entah di Alkitab, HP saudara, atau lihat di layar yang di belakang saya. Ayat yang ke-25 sampai 28. Ayat 25 berkata begini. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud, lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan orangnya, mengelakkan Saul. Tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah mundur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Puji Tuhan, silakan duduk.
Kalau terjemahan bahasa Indonesia bukan baik ya, kurang baik. Tapi saudara, saya mau ajak saudara dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam ejaan message ya. Coba boleh? Ayat 26. Nah, jadi artinya di sini saudara, Saul ada di sisi sebelah kiri, taruhlah di sebelah sisi kiri atau sebelah sisi kanan, Daud ada di sebelah sisinya. Daud tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan saudara, ini kisah anak mantu raja dikejar-kejar sama besanya. Cuma satu, untuk apa saudara? Untuk dibunuh. Ini besanya Raja Saul ingin tangkap Daud untuk dibunuh. Sudah lari ke sana kemari, sudah kabur ke sana kemari. Banyak orang mau menyerahkan Daud kepada Raja Saul. Sampai satu titik, satu kondisi, Daud berada di gunung ini. Tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengerjakan apa-apa, tidak bisa mau berbuat kerjakan apa-apa. Sudah saatnya mau ditangkap, ya. Sudah terdesak, sudah terjepit. Ya. Saya pakai kata-kata begini saudara. Ayatnya, coba ayatnya yang ke-28 dari tetap ayatnya. That's how the place got the name narrow escape. Saya cari-cari surat artinya jalan keluar yang sempit. Narrow escape ini artinya jalan keluar yang sempit. Artinya begini, situasi di mana saudara menghindar bahaya meskipun saudara hampir tidak melakukan. Sekali lagi saudara, situasi di mana kita menghindari bahaya meskipun kita hampir tidak bisa melakukannya. Sudah tidak ada lagi, sudah tidak bisa lagi. Hanya karena Tuhan yang bisa meluputkan Daud. Dengan usaha, dengan taktik Daud tidak bisa. Sebentar lagi Daud akan ketangkap. Tapi karena tangan ilahi yang luar biasa, Daud bisa lolos, bisa selamat. Saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan yang meluputkan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu, saudara, kesulitan masalah apa yang saudara sedang hadapi saat ini. Kalau saudara ingin mengalami batu keluputan, berarti harus mengalami apa? Batu masalah, gunung percobaan. Masalah Tuhan izinkan untuk kita mengalami keluputan daripada Tuhan. Amin. Kalau saudara bisa ada sampai saat ini, saudara, masa jauh-jauh soal COVID saja. Saya selalu katakan, kita ini lulusan COVID. Semua bisa sehat, bisa baik sampai saat ini, bisa selamat, itu karena anugerah daripada Tuhan. Saudara masih bisa menikmati hari ini, makan, minum, bisa menghirup nafas pagi hari ini, itu karena Tuhan yang begitu luar biasa. Saya pernah diundang saudara untuk melayani di rumah duka satu keluarga. Dikatakan, saya tanya, bagaimana papa? Suami dipanggil Tuhan. Lagi makan, Pak. Lagi makan, kami sekeluarga lagi makan. Habis itu cerita ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba sudah aja. Lewat aja Papa. Enak sekali. Nggak ngerasain sakit. Luar biasa. Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan alami sakit lagi makan sama-sama sekeluarga, cerita ngobrol-ngobrol. Habis itu diam aja patung, jadi patung Papa. Ada lagi yang lagi gendong cucunya, tidurin saudara. Bayinya tidur, cucunya tidur, neneknya tidur selama-lamanya.
dengar kesaksian tadi, ya, di depan ini lewat aja. Kalau bukan karena Tuhan, itu bukan. Kita boleh ada diluputkan dalam persoalan masalah, semua karena anugerah Tuhan. Berarti untuk mengalami batu keluputan, mengalami kondisi pada saat kita terjepit, harus kita hadapi. Intinya ketika saudara lagi hadapi masalah, persoalan, kondisi yang sangat berat sekalipun, percaya Tuhan sanggup meluputkan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk dia kerjakan, karena dia sanggup meluputkan saudara. Jadi saudara, saya katakan, ya, situasi di mana kita tidak lagi bisa menghindar, situasi di mana tidak ada lagi jalan keluar, di situ Tuhan bisa buat jalan. Situasi kita terjepit, sudah terdesak, sudah nggak bisa bikin apa-apa, di situ pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan semua. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, ada dua prinsip, ada dua hal sampai kehidupan Daud mengalami keluputan yang luar biasa. Yang pertama, Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai dengan ayatnya 15. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengalami keluputan daripada setiap persoalan masalah kita. Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan. Dari ayat ini kita dapat dua hal. Kalau engkau ingin diluputkan dari setiap persoalan masalah kehidupanmu, kondisi yang tidak baik, yang pertama ayat 14 katakan, hati yang melekat kepada Tuhan. Amin. Hati yang melekat kepada Tuhan. Tadi malam saya melayani orang yang baru keluar dari penjara, saudara. Bikin persekutuannya di belakang Miko Mall. Di belakang Miko Mall itu ada 6 rumah yang dijadikan pabrik, itu punya satu keluarga. Jadi bikin ibadah di situ. Mereka yang keluar dari penjara, mereka ikut ibadah. Hari Sabtu kemarin mereka melayani dengan kabar ada orang yang mereka melayani di Bancai, penjara di Bancai, ya. Dia suruh pacarnya untuk beliin brownies, bukan di toko tapi di satu tempat. Pacarnya ini sudah tahu nih isinya brownies ini apa. Dia serahin sama mamanya, yang calon mamanya lah. Ya, pacarnya punya mama, dikasih, suruh antar. Ketika dia antar ini mamanya nih ke Bancai, ketika dibuka saudara, isinya di dalamnya ada narkoba. Mamanya masuk 4 tahun. Kesalahan anaknya. Sedih. Mamanya cuma ngantar, nggak tahu apa-apa, tapi barang bukti sudah dipegang. Kalau kita punya hati yang melekat, melekat dalam kehidupan kita, dekat sama Tuhan, jaminan hidup kita pasti ada dalam tangan Tuhan. Dari ayat 14 ini kita dapati orang yang melekat sama Tuhan. Ayat 16 katakan begini, dengan panjang umur, ayat 16,
dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orang yang punya hati melekat sama Tuhan selalu dilindungi oleh Tuhan, mengalami panjang umur yang luar biasa. Saya dengan kesaksian tadi malam, suatu bapak dia bilang begini, saya ikuti perjalanan kehidupannya keluar dari penjara, dari Cirebon sampai dilempar di Kebon Waru, ikuti saudara. Terus dia cerita begini tadi malam, anaknya marah-marah sama dia. Papa tuh cuma taunya pelayanan. Nggak kerja. Anaknya nih berani bilang karena tanggal 6 kemarin bulan ini harus bayar kontrakan. 2 tahun itu 50 juta dari TKI 1, 50 juta. Anaknya yang nomor 2 ini bilang, Papa mah cuma tahu pelayanan. Nggak ngasih duit, nggak bikin apa-apa. Ini orang ini bilang ke suami, ke istrinya, kita bisa hidup aja itu cuma karena anugerah Tuhan. Bisa makan, bisa minum, itu karena Tuhan. Anaknya teriak terus, Papa mah pelayanan. Karena papanya ini adalah pengurus dari orang-orang yang sudah keluar dari penjara. Pelayanan sampai ke Cilacap, ya. Pelayanan sampai di Cirebon, penjara yang ada di Bandung sudah didatangi. Dia mau saksikan, dia mau beritahu kepada orang-orang bahwa ketika keluar ada jaminan mereka yang berharap percaya kepada Tuhan pasti ditolong oleh Tuhan. Marah saudara anaknya. Dia telepon yang dia biasa hubungi saudara, orang ini telepon kakaknya di Jakarta. Dia bilang begini, kok tolong bantu saya mau kontrak rumah. Biasanya kokonya langsung kirim dari Jakarta ke kiri. Tapi pada hari itu kokonya bilang begini, kamu ngomong sama istri saya. Jadi ketika dia bilang begitu, dia dengar bilang begitu, kaget dia. Biasanya langsung oke. Yang terjadi adalah saudara, karena dikejar waktu, dia mau nggak mau dia hubungi, mau nggak mau dia kasih datangi, telepon istri daripada kokonya. Dia bilang begini, Cik, bisa bantu saya nggak kontrak rumah 2 tahun? Cicinya bilang begini, kalau saya nggak bisa tolong, dia langsung bilang, ya udah nggak apa-apa Cik, makasih ya, ditutup sudah. Di saat itu dia mulai, Tuhan, saya nggak mau minta lagi sama koko saya mau berharap sama Tuhan. Tapi mau cari 50 juta buat kontrakan rumah 2 tahun dari mana? Dia cuma bilang, Tuhan, udah terserah Tuhan. Saya percaya Tuhan gak akan pernah biarkan saya. Singkat cerita saudara, anak mantunya datang ke istrinya. Mah, ini duit cari rumah, beli rumah. Suami ini, bapak ini bilang, semua karena anugerah Tuhan. Anak mantunya dari anak yang pertama, dia punya anak 2, yang satu sudah menikah, yang satu belum. Yang ngerong-rong ini anak yang kedua, Papa mah pelayanan terus, nggak kerja. Bagaimana menghidupi ini? Betul, dia sudah kerja, cari apa yang dia bisa lakukan. Ada proyek dia kerjakan. Nah, yang dia bisa lakukan dia bikin sudah. Tapi mau nabung bagaimana? Sekonyong-konyong ya, firman Tuhan bilang, sekonyong-konyong ini anak mantunya datang, nih duit beli rumah mah. Saya dengar itu saudara, benar, orang yang melekat kepada Tuhan tidak pernah dibiarkan Tuhan. Tidak
tidak pernah dibiarkan Tuhan. Tidak pernah dibiarkan Tuhan. Dia sudah jadi kontraktor begitu lama, saudara. Pindah sana, pindah sini, saudara. 50 juta daerah TKI, TKI 1. Dia tanya sama saya, Pak Romi, di Rahayu ada nggak perumahan, rumah berapa lah? Aduh, saya nggak ngerti soal harga rumah. Mendingan Bapak berdoa aja. Uang sudah ada, percaya pasti Tuhan sediakan rumah. Orang yang melekat kepada nggak akan dibiarkan Tuhan. Coba kembali lagi, saudara. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ayat 15, ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkannya. Saudara, saya selalu berdoa. Orang yang melayani Tuhan ada upah. Orang yang cari Tuhan ada upah. Dosa aja ada upah. Apalagi orang yang cari Tuhan, pasti ada upah yang menyertai. Orang yang melayani Tuhan pasti ada upah. Orang yang berharap kepada Tuhan ada upahnya kepada Tuhan. Orang yang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati pasti ada upahnya. Nggak akan pernah Tuhan biarkan. Saya dengar kesaksian ini, saya yakin bahwa orang yang melekat kepada Tuhan tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Pasti dijamin hidupnya oleh Tuhan. Yang kedua, mari kita buka ayatnya di dalam Mazmur 41 ayat 2. Mazmur 41 ayat yang kedua, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu. Ayatnya berikutnya coba. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Kalau nggak salah ayatnya yang keempat kali ya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Orang yang melekat kepada Tuhan akan diluputkan. Orang yang peduli kepada orang lemah, orang susah, diluputkan, ditolong. Di ranjang pun lagi sakit, Tuhan beri kesembuhan yang luar biasa. Saya katakan begini, saudara. Tuhan tidak akan meluputkan orang yang egois. Karena orang egois tidak mau mengasihi sesamanya. Tuhan tidak akan meluputkan orang yang mementingkan dirinya sendiri. Karena orang seperti ini juga tidak mau mengasihi sesamanya. Orang yang tidak mau mengasihi sesamanya dengan kasih Kristus, berarti orang itu sendiri belum benar-benar mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah peduli kepada orang lemah. Coba ayatnya, ayat yang kedua. Dimasukkan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Amin. Kita terima kebaikan dari Tuhan. Kita terima kasih dari Tuhan. Mari tolong, mari bela orang yang lemah. Tolong sesama kita. Apa yang ada, apa yang kita bisa lakukan, beri, lakukan, saudara.
Karena kita sudah terima terlalu banyak daripada Tuhan. Mari apa yang kita bisa beri, beri. Satu kali saudara, saya didatangi, sudah lama, sangat-sangat lama, didatangi oleh teman hamba Tuhan. Anaknya itu berturutan saudara, 2, 4, 6, umurnya 6, dari umur 6, 4, 2. Datang saudara, meler, saya bilang asin-asin manis ini, begini ya mas. Ya datang, ya cerita. Saya kasih tahu begini, aduh, saya ambil dompet saya tunjukin dompet saya. Ini tolong lihat bro, uang saya ini cuma ada 10.000, 2 lembaran 5.000. Bro ambil satu, yang satu jangan diambil ya bro. Saya bilang begitu. Bener nih cuma dia saya kasih. Dia ambil sudah 5.000, dia pulang. 5.000 bisa bikin apa saudara? Pulang dia. Setelah dia pulang, gak lama saudara, ada yang nganterin beras buat saya. 3 karung beras, 25 kilo. Saya hubungi dia, bro, kembali cepetan ke sini. Datang. Dia baik lagi, entah dari mana sudah datang. Saya kasih dia 1 beras. Dia bawa pulang. Saya diberkati sebenarnya. Ketika kita ngasih saudara lagi di lampu merah, lagi di mana, kita kasih, orang itu bilang apa saudara? Bukan cuma bilang terima kasih, kita didoain. Saya sudah 20 tahun di Bandung, saudara, orang ngerti Sunda. Dia nggak ngerti, Bu, Pak, mohon maaf saya nggak ngerti Sunda. Nggak ngerti. Ya, pokoknya baik-baik saja ya. Dia doain saya, pasti saya percaya dia doain saya. Ngasih cuma 1.000 saudara, tapi dia udah doain, ngomong apa semua. Saya nggak ngerti, yang penting saya diberkati lah. Benar nggak saudara? Ketika saudara ngasih cuma 1.000 saja, orang yang minta-minta, saudara belum dapat balasannya, tapi ada sukacita, ada damai sejahtera. Benar nggak? Apalagi ketika Tuhan balaskan dengan apa yang lebih daripada yang saudara beri. Ketika kita punya hati untuk orang lemah, Tuhan akan meluputkan kehidupan kita. Saudara, saya nggak tahu apa yang saudara hadapi saat ini. Gunung-gunung batu yang harus saudara lewati, sudah terjepit, sudah nggak tahu bikin apa, sudah nggak tahu jalan keluar mesti bagaimana. Tapi percaya, kita punya Tuhan yang bisa luputkan saudara. Asalkan saudara 2 hal, melekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Jangan jauh-jauh, tadi kata Pak Iman, jangan jauh dari Tuhan. Orang yang jauh Tuhan terhilang saudara. Orang yang jauh dari Tuhan itu gak akan bisa bikin apa-apa. Orang yang punya hati kepada orang lemah, dia ingat Tuhan. Seberapa saja kita bisa lakukan saudara, itu dilihat Tuhan. Mari, kalau engkau ingin mengalami keluputan yang luar biasa, dekat sama Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan kemana-mana, dekat sama Tuhan. Yang kedua, peduli, punya hati yang peduli. Lagi susah, datang orang yang susah, lebih susah dari kita, bantu saudara yang bisa kita lakukan. Saya dapati begini, ada orang-orang yang begitu begitu jahat di sekitar kita untuk membawa kita semakin murni di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang begitu perlu kita tolong di sekitar kita untuk boleh menunjukkan kasih kita kepada mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam pikiranmu, dalam hatimu, saya perlu ditolong Pak. Tapi saya percaya ada yang lebih lagi daripada kita.
yang kita bisa lakukan. Walaupun hanya yang bisa kita lakukan, sekecil mungkin apapun, tapi itu dia membekas kepada orang itu. Dan saya percaya itu saat naik sampai di surga, dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan, peduli sama orang yang susah, dan kau akan mengalami keluputan yang luar biasa. Tuhan tidak akan pernah biarkan saudara. Tuhan selalu akan menjaga saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, sebelum kita bangkit berdiri, sambil pemain musik kami siapkan lagu. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hati. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan, Engkau mengenal, Engkau tahu keberadaan kami. Dan menilai hidupku, tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya kau dapati tetap. Saudara, saya tidak tahu sekali lagi gunung permasalahan yang sedang engkau hadapi. Mungkin kau sedang terdesak saat ini, tidak ada lagi jalan keluar. Himpitan-himpitan membuat engkau tidak bisa bernafas. Desakan-desakan membuat engkau tidak ada lagi jalan keluar. Tidak tahu apa yang engkau harus lakukan. Pada saat kondisi seperti itu, jangan lari dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Justru lebih lekatkan dirimu kepada Tuhan. Justru lebih lagi engkau mendekat kepada Tuhan. Engkau lagi susah, percaya masih ada yang orang yang lebih susah daripadamu. Mari punya hati yang peduli. Karena orang yang melekat kepada Tuhan, karena orang yang peduli kepada orang, Tuhan akan meluputkan mereka. Tuhan akan beri jalan keluar. Tuhan akan berikan kesempatan dalam kesempitan yang tidak bisa kita ungkapkan. Tuhan pasti beri keluputan bagi masalahmu. Sebesar apapun gunung yang kau sedang hadapi, kondisi, keadaan, situasi apapun, Tuhan sanggup meluputkan. Mari punya hati yang melekat kepada Tuhan. Mari punya hati yang peduli kepada orang yang lebih dari lemah daripada kita. Karena apa yang kita perbuat tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Mari pujian ini mau beritahu kepada kita. Dia kenal kita, dia tahu kita, karena dia yang ciptakan kita, dia yang buat kita. Mari kita lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan,
Dan kita tunjukkan dengan lebih mendekat kepada Tuhan, lebih peduli lagi kepada orang yang ada di sekitar kita, yang perlu kita tolong. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini kami, Engkau mengenal setiap kami. Engkau tahu kami berdiri, kami duduk. Engkau tahu kami berjalan atau tiarap. Engkau yang tahu apa yang sedang kami alami. Mengajar kami untuk semakin lebih dekat, melekat kepada Tuhan. Dalam kondisi situasi apapun, kami ingin lebih mendekat kepada Tuhan. Dalam kondisi keadaan apapun, kami ingin berlaku baik kepada orang yang lemah daripada kehidupan kami. Karena kami ingin diluputkan dari setiap persoalan masalah yang kami hadapi. Kami ingin ditolong oleh Tuhan. Kami ingin mengalami mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan, Engkau tahu, Engkau sanggup meluputkan dari setiap gunung-gunung persoalan yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami pulang dengan satu kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami akan lebih dan lebih lagi melekatkan diri kami kepada Tuhan. Dan mau peduli kepada orang yang ada di sekitar kami, yang perlu kami tolong. Mampukan kami, bukan dengan kuat gagah kami, tapi dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami terima berkat firman Tuhan, dan kami akan bawa korban persembahan kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian. Hanya dekat Allah saja aku benar. Korban persembahan kedua. Boleh jalan. Dekat Allah saja aku kenal, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada jalan keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku,
gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan. Kita akan dengar kesaksian dari mereka yang baru pertama kali datang bersama-sama beribadah bersama kita di tempat ini. Perkenalan, ya, kesaksian lagi, ya. Boleh mulai dari yang mana ini? Puji Tuhan, ini doanya Pak Iman didengar Tuhan, ya. Sebab langsung dibawa ini pacarnya yang puji Tuhan. Mari memperkenalkan diri. Istrinya berapa? Perang nanti dulu Pak Cik. Selamat siang, nama saya Dede. Saya nggak ngerti ngomong apa. Tapi saya yang kedua apa kabar Pak ya? Ya itu aja lah. Puji Tuhan, ya. Ganti. Kakaknya tadi Pak Iman. Ini kan Pak Dede. Itu kakaknya. Harusnya Pak Lino dia marketing itu. Oh gitu ya. Puji Tuhan. Iya. Mari sebelahnya Ibu Uun. Mari, boleh diserahkan dulu aja sama Bu Uun, adiknya. Iya. Mau dibawa juga apa-apa sekalian perkenalan. Puji Tuhan. Perkenalan. Halo, nama saya Natalia. Tinggalnya di Taman Rahayu 3 B6 Banang. Makasih. Puji Tuhan. Ini anak saya 8 bulan namanya Ivana. Puji Tuhan. Mari, ada yang belum kenal. Ada yang belum kenal, kan nggak musik semua. Ada yang belum kenal, saya sudah kenal, cuma kan belum yang lain belum ada yang kenal. Shalom semuanya. Nama saya Hilman. Semua anak saya di sini ya. Cuman 2 udah ke Taiwan, sisanya 2. Yang di sini tetap pelayanan sini. Udah ikut. Terima kasih. Haleluya. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, yang berkenalan, bisa minggu yang akan datang bisa bersama-sama dengan kami kembali beribadah, ya, menikmati kebaikan kasih Tuhan. Terima kasih buat yang sudah melayani. Sekali lagi saya percaya ada upaya menyertai kalian dan semua kita diberkati. Kesaksian Bapak Ibu Saudara ditunggu di minggu depan, ya, walaupun memang setiap minggu cuma dibatasi 1 orang, ya. Jadi cepat-cepat dia bisa menjadi berkat dan memberkati dengan kesaksian yang ada. Kesaksian Pak Iman saya percaya memberkati kita, mengingatkan kita orang yang jauh daripada Tuhan itu pasti hidupannya jatuh bangun, ya. Mungkin lagunya dari Pak Iman kali itu, Jatuh Bangun. Dan bagi yang mau lagunya bisa, ya, nanti belajar sama Pak Iman. Ada kaset di depan Pak Iman? Belum. Kita akan tamatkan ibadah kita. Mari saya bilang gitu. Kita akan tamatkan ibadah kita. Mari. Sedang kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah tolong ibadah kami. Kami percaya mulai dari adik Ivana sampai yang paling banyak umurnya di tempat ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan semua yang melayani ada upah yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami pulang sudah dipuaskan, sudah dikenyangkan daripada Tuhan, sudah dikuatkan daripada Tuhan, memampukan kami untuk melangkah ke depan, percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, melebihi masalah persoalan yang kami hadapi. Tuhan sanggup memampukan dan menolong kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati buat anak sekolah minggu kami yang sudah beberapa hari ini masuk rumah sakit, adik Sean yang ada. Tuhan, Engkau tolong adik Sean saat ini, kondisi keadaan yang dia alami, sakit perut yang belum tahu apa yang dia rasakan, dokter belum tahu. Engkau yang tahu segala-galanya Tuhan. Engkau beri hikmat kepada dokter. Engkau mampukan dokter untuk menolong Sean yang ada Tuhan. Tapi saat ini kami bersatu hati berdoa khusus untuk adik Sean yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan melawat adik Sean yang ada saat ini Tuhan di rumah sakit Santosa Kopo. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Jamah sembuhkan dengan kuasa pilur darah-Mu. Haleluya, haleluya. Agar adik Sean boleh sehat baik, lebih baik lagi dari kondisinya Tuhan. Supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari Tuhan tolong sembuhkan dengan kuasa-Mu yang luar biasa, dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, agar menjadi kesaksian orang tua, kesaksian kami bahwa kami punya Tuhan yang sudah menyembuhkan Sean yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan yang sakit juga, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sembuhkan mereka. Sakit yang mereka rasakan alami Tuhan, yang tidak bisa membuat mereka bekerja beraktivitas, dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan dengan kuasa biru darah-Mu, agar mereka sehat baik dan bisa pakai memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan anak Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berkati melalui jemaat yang bisa memberitahukan, memberi kabar tentang lowongan kerja bagi jemaat Tuhan. Bagi anak-anak pemuda kami yang ingin membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong
melalui jemaat yang ada, kenalan mereka, sehingga jemaat bisa bekerja. Pemuda, namanya kami yang butuh pekerjaan, Tuhan berkati dengan pekerjaan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pemerintahan yang sekitar kami, perumahan Taman Rahayu dan sekitarnya, Bandung, Jawa Barat, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkati pemerintahan kami dari pusat sampai yang ada di sekitar kami, dengan pertolongan daripada Tuhan, membawa Indonesia semakin luar biasa dengan pertolongan Tuhan. Perjalanan kami ke rumah kami masing-masing, jalan kaki, berkendaraan, yang akan melakukan aktivitas kegiatan sepanjang hari ini, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, berkati dengan kekuatan sukacita daripada Tuhan. Nama Tuhan dipuji-puji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, dengan menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, mulai pagi hari ini menjelang siang, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.